Halo, oke, gue Doni Zola. Kali ini di TV sebelah ada segmen podcast. Podcastnya masih santai banget sih emang. Dan kita belum ada bintang tamu nih. Ya, jadi perkenalkan nama gue Doni Zola dan di samping gue Ziva Zia. Ziva siapa? Ziva Zia. Ziva Zia. Nanti ini Instagram gue Donzol. Ada Instagramnya Ziva juga nanti. Silakan di follow dan di DM. Apa nih? DM bebas aja. Bah, nanti. nih gua kali ini kan TV sebelah kan ada segmen podcast nih, ngobrol-ngobrol santai tapi everything about sport, tentu sepak bola. Yang gua tahu nih di sosial media kan lu kalau MU kalah lu diserang habis-habisan tuh. Iya, itu langsung banjir banget DM gua. TikTok juga pada ngetek-ngetek. Oh iya, TikTok lu juga ya. Masalahnya yang kalah MU nih, yang kena hujat gue anjing. Tapi emang gue salut sih sama lu tuh defense-nya bagus tuh. Artinya lu bertahan diserang habis-habisan. Tapi kalau MU menang, lu juga sebenarnya woles-woles aja ya kalau posting ya. Nyantai. Gitu. Tapi kadang emang gue suka bikin konten di mana gue membanggakan karena dari hujatan yang kemarin nih gue mau pamer, mau sombong kayak gitu. Enggak, tapi masih gue kenal banyak fans MU. Lu tuh kadar sombongnya masih 60-70 lah, 60-70%. Karena gue takut nanti kalau misalnya pas kalah. Berarti lo sebagai fans nggak terlalu yakin MU bakal menang terus ya? Karena ya kan nggak mungkin kita menang terus kan, kayak gitu. Betul. Nah jadi gini, di dunia sosial media itu ada tagline, ada apa ya namanya ya? Katakanlah orang biasa ngomong nggak MU nggak makan. Ya. Makanya kita juga di sini ngebahas soal MU dulu nih. Di sini ada hashtag nggak MU nggak makan. Iya, nggak MU nggak makan. Nah, Fah, lu suka MU dari tahun berapa tuh? Itu pas masih gue kelas 3 SD itu tahun berapa? 3 SD. Lu 3 SD udah suka bola? Tapi dulu gue fans Chelsea sebenarnya, masih ada. Lagi mana? Enggak, masih ada Fernando Torres sama Lampard. Ya kan itu tahun berapa ya? Gue lupa deh. 2006 2007 lah. 2006 2007. Gara-gara ini sih bokap gue suka main bola terus nonton bola. Oh, bokap suka bola. Bokap suka bola. Bokap gue fans Chelsea. Oh, bokap lu fans Chelsea. Lu ngebelot ke MU. Kenapa lu suka MU? Alasannya siapa? Siapa pemain yang lu suka saat itu? Bukan pemainnya. Oh, timnya. Tapi, nah, ini baru benar. Terus karena waktu itu gue sempet nonton MU sekali, terus pokoknya pas masih kecil, tapi gue kayak ngeliatnya permainan MU lebih seru aja dibandingin Chelsea. Dulu ya, kayak gitu. dulu. Itu masih kecil banget ya. Iya. Ya sekarang tetap lo cinta dengan MU gitu. Kalau pemain favorit lo di MU? Dulu gue suka sama Ibrahimovic, tapi kan sekarang kan udah pindah kan dia ke AC Milan. Ya, sekarang Ibra di AC Milan. Memang waktu Ibra di MU juga sebenarnya bukan peaknya dia, bukan masa jayanya dia masa jayanya itu di Barcelona. Artinya usia produktifnya dia. Di MU dia udah 30 something lah kalau saat itu. Nah, tapi menarik ya karena sebetulnya kalau gue ketemu banyak fans MU, MU adalah klub yang paling banyak fansnya. Tapi banyak juga hatersnya. Nah, itulah kenapa kalau lu mau posting apapun di sosial media tentang MU, itu pasti banyak secara engagement sosial medianya itu pasti bagus. Nah, karena kita juga di sini ditaruh di YouTube TV sebelah, pasti kita pengen juga dong viewernya banyak ya kan. Nah, kita mau bahas MU dulu nih, Pak. Nih MU, kita tahu nih, abis mecat seorang legend beberapa bulan lalu. Ya, 1 bulan lalu lah. Ole Gunnar Solskjaer. Ya, Ole itu salah satu pemain yang membawa MU treble winner tahun 99. Lo belum lahir tuh. Lo tahun berapa sih lahirnya? 2003. Ya kan? Belum lahir. 99 itu gue SMA kelas 3 tuh saat itu. Edam ya? ada temen sekolah gue soalnya. Ya, jadi gue itu tahun 99 itu MU itu treble winner. Treble winner itu pertama juara Liga Inggris, lalu juara FA sama juara Liga Champion. Dan juara Liga Champion ya saat itu Solskjaer itu sebagai super sub. Super sub itu kalau ngegantiin pemain langsung nyetak gol. Menit 70 main bisa 2 sampai 3 gol. Itu Ole Gunnar Solskjaer. Makanya pada saat Ole tampil buruk, walaupun katakanlah ada yang pro Ole, lo pro Ole nggak sih? Lo apa tahu orang yang pengen Ole dipecat saat itu? Nggak, gue tetap Ole stay. Nah, Ole stay berarti lo lumayan setia lo ya orangnya ya. Setia. Dikit. Setia lah kalau buat. Padahal nggak ada cowok lagi syuting ini ya. Nah kalau misalnya nggak pasti. Iya oke. Kalau ada yang pasti aja. Nah, terkait dengan lo merasa Ole stay, penggantinya Ole seorang Ralf Rangnick ini dianggap sebagai suhu
Ya, sepak bola Jerman. Kita tahu di Liga Inggris udah ada pelatih asal Jerman di Liverpool, Jurgen Klopp, yang berhasil membawa Liverpool juara Liga Inggris setelah puasa gelar berpuluh-puluh tahun, ya kan. Lalu ada di Chelsea Thomas Tuchel yang merupakan juga pelatih asal Jerman yang baru setengah musim udah membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions. Nah, sedangkan mereka tuh muridnya Ralf Rangnick. Itu muridnya Ralf Rangnick, muridnya pelatih MU gitu. Nah, menurut lo Ralf Rangnick ini pelatih bagus apa bukan? Kalau lo ngelihat berapa pertandingan ya mereka? Kan sempat seri menang terus kalah lawan Wolverhampton. Kayak gitu. Itu selama Rangnick megang, lo ngerasa permainan MU lebih baik nggak daripada Ole? Menurut gue lebih baik sih, cuman line up-nya banyak yang nggak keduga-duga sih kalau menurut itu gue. Dia. Nah, jadi gini, ada permasalahan di diri Ralf Rangnick. Ralf Rangnick itu pelatih yang sangat-sangat keras. Di mana Ralf Rangnick itu mempunyai peraturan di latihan itu latihannya lebih keras daripada pelatih sebelumnya yaitu Ole. Nah, ini membuat beberapa pemain senior yang notabene gue mau santai-santai aja kayak gitu. Toh gue masih bisa menang segala macam. Nah, itu akhirnya sekarang saat ini yang terjadi di ruang ganti MU tuh ada kubu-kubuan. Kubunya CR7 yang nggak suka sama Ralf Rangnick dan juga kubunya pemain-pemain yang notabene Inggris lah ya, yang emang berharap ada perubahan dari tim MU. Nah, lo yakin nggak MU dapat gelar apapun, bisa juara Liga Inggris? Sekarang posisinya berapa sih? 5. 5. Setahu gue 5. Nah, 5 atau 6 lah. Lo yakin nggak MU punya dapat gelar atau Carabao kah, atau Piala FA kah, atau Liga Champions masih main kan? Nah, masih main. Ini ya, kalau gue ngeliat dari pemain, sebenarnya pemainnya bagus-bagus ya. Pasti. Kalau MU pasti bagus-bagus. Kalau dia sebenarnya harus sinkron dengan pelatih sama pemain, karena kalau cuma ngarepin pemain tapi pelatihnya kayak ada crash kayak gitu, menurut gue kurang nyaman juga kan pemain, dan pemainnya juga harus saling ngerti lah antara pelatih dan pemain. Kalau kayak gitu menurut gue kalau masih konsisten kayak gitu terus bakal menang sih harusnya. Lo pro kemana? Pro ke pemain apa pro ke pelatih? Gue lebih ke pelatih sih sejujurnya. Lo lebih ke pelatih. Iya, Nah, lebih ke pelatih. Karena gini, sebetulnya kan karena background gue juga seorang pelatih. Iya. Jadi gini, kalau di struktur di sebuah klub itu ya pelatih yang megang peran untuk memimpin tim ini gitu. Masalahnya pelatih itu ada dua tipe. Tipe yang keras sama tipe yang akomodir. Ya. Tipe yang keras itu pokoknya lo ikut peraturan gue, latihan gue lo telan semua nih. Tapi kalau misalnya pelatih yang akomodir itu kayak Ole. Pemain mau salah kayak gimana, Maguire mau salah kayak gimana, tetap aja di backup kayak gitu. Nah, itu sifatnya Ole. Mana yang lebih baik itu ada baik dan buruknya. Cuma kalau menurut gua megang tim sebesar MU itu lo harus bisa menenangkan ruang ganti. Iya. Kecuali lo mau buang mereka. Lo setuju nggak kalau CR7 akhirnya pergi, karena nih CR7 yang paling clash sama Ralf Rangnick. Lo setuju nggak kalau seandainya CR7, lo kan ngeliat nih ya, berapa pertandingan terakhir, bukan berapa pertandingan, pada saat CR7 datang, woi lah, semua gol dari CR7 kayaknya. Yeah. Ibaratnya CR7 ngegendong MU banget ya kan. Bahkan beberapa pertandingan kalau nggak ada CR7 itu kalah MU gitu. Nah, lo sendiri nggak usah dibilang setuju nggak, pasti nggak setuju lah. Yeah, sedih nggak kalau sedih? Tetap dukung MU nggak kalau CR7 pergi? Gue tetap dukung lah. Orang pas karena gue aja nggak expect kalau misalnya si CR7 balik. Bakal balik, karena kan kemarin kan rumornya ini dia mau ke City, dia mau ke Chelsea segala macam. Jadi pas gue udah di tag di TikTok segala macam, gimana nih ada rumor MU CR7 bakal ke City kayak gitu. Terus gue bilang kayak ya udah nyantai aja, orang kemarin nggak ada CR juga tetap aja cewek yang menang kayak gitu. Lo tau nggak kalau sebetulnya MU nggak tertarik sama CR7? Gue nggak tahu sih kalau itu. Jadi gini, gue kasih tahu ceritanya. Jadi sebetulnya yang menghembuskan gosip mengenai CR7 mau ke City itu justru bukan City, tapi katakanlah agent atau ininya lebih ke kayak Fabrizio Romano bla 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 itu rame tuh. Padahal nggak ada. Guardiola mengkonfirmasi bahwa pelatih City mengkonfirmasi bahwasanya dia tidak menginginkan CR7. Tapi bagi MU seorang CR7 kalau sampai ke City tentu kan akan menjadi hal yang memalukan. Iya. Ibaratnya lu legendanya MU terus pindah ke City. Sedangkan City lagi kuat-kuatnya gitu. Nah, makanya disitulah
MU mengambil keputusan untuk melakukan Pembelian penawaran dulu, penawaran yang kemudian akhirnya jadi booming tuh. Dan menurut gua MU beruntung. Kenapa gua bilang beruntung dapat CR7 lagi? Minimal nggak cuma bicara saat itu CR7 bisa ngasih gol banyak, tapi juga penjualan merchandise-nya, jersey-nya itu karena kan fansnya juga banyak. Mecahin rekor lagi. Mecahin rekor, bahkan rekor dia pembelian jersey dia waktu dia ke Real Madrid itu masih kalah dengan pembelian jersey-nya CR7 pada saat ke MU itu pembelian jersey-nya tuh lebih muncrat, lebih tinggi lagi. Untung muncrat yang dari mulut. Oke, jadi itu tuh ya. Jadi yang terjadi di MU sekarang, makanya lo sebagai fans MU kalau menurut gua fans MU yang setia nih. Artinya lo nggak peduli siapapun pemainnya, bener nggak? Iya. Tapi kalau misalnya emang pemainnya yang gue suka kayak kemarin Ibrahimovic tuh gue sedih banget sih. Sedih ya? Apa sih yang lo suka dari Ibra? Mainnya berani sih kalau menurut gue. Karena kalau berani tuh anak-anak di Priok yang suka nyebrang juga banyak yang berani tuh. Nah, karena kalau misalnya ditanya, Ziva selain pemain MU yang lain suka apa? Gue suka Sergio Ramos gitu. Oke. Lo ngefans sama Ramos karena emang karakternya ya sama kayak Ibra lah gitu ya. Lo suka yang rebel ya. Jadi benar kan? Suka yang kalau misalnya ada pemain yang berselisih sama pemain lain terus tiba-tiba datang dorong kayak gitu. Pokoknya yang baku hantam. Iya. Oh, lo lebih suka yang roh ya, yang nggak suka yang kalem ya. Lo lebih suka dijambak-jambak. Lo nggak suka yang kalem ya. tapi menarik karena laki banget, benar gak sih? Lo suka yang laki. Bahkan gue kalau misalnya di Instagram pun gue tanya, lo kenapa? Gue kan sering dibilang gue kalau main bola nih sering banget berani adu. Iya. Wah, pokoknya kalau lo tuh main tuh seruntulan. Bener. Nah itu gue belajar dari Sergio Ramos sama Ibrahimovic pokoknya. Gue belajar dari mereka. Kayak anak kecil main bom-bom kan kalau main bola emang. Kayak gue karena ngefans sama dia gitu, makanya pas Ibra keluar ya gue sedih gitu. Cuman kalau misalnya CR7 dia mau keluar atau enggak, sedih pun pasti ada. Cuman ya gue tetap jadi fans MU kayak gitu. Lo main bola, kalau main sepak bola posisi lo apa sih? Gue sekarang jadi back. Back apa? Kanan. Oh, lo back kanan ya kalau di sepak bola. Tapi gue sering lihat lo pakai sarung tangan kiper juga tuh, maksudnya? Iya, dulu gue jadi kiper. Lo bisa kiper juga? Bisa. Oh. Dulu kan gue kiper serba bisa ya atau serba mau? Serba bisa. Bisa. Oke, tapi memang gue pernah lihat pertama kali gue ngelihat lo tuh yang pas bertanding sebetulnya di mana? Di Aldiron. Gue ngelihat ini kayaknya sering seliwer-seliweran di Instagram lah pokoknya gitu kan. Poster-poster orang kalau main bareng. Lo kegiatannya sekarang apa sih, Pak? Main bola masih? Mobile Legends. Lo ngisi e-sportnya TV sebelah ya, Mobile Legends. Gue tiba-tiba suka aja main Mobile Legends. Sebenarnya dari gue SMP sih kan diajarin teman, terus sempat berhenti sebentar karena gue fokus olahraga sama fokus belajar. Ya, terus baru sekarang lagi gue main Mobile Legends. Oke, berarti lo emang orang yang sangat beraktivitas, suka beraktivitas sport ya, everything about sport ya. Main bola masih? Masih. Futsal suka nggak sih lo? Suka, karena gue awalnya dari futsal sih sebenarnya. Lebih suka mana, futsal sama sepak bola? Futsal. Lebih suka futsal? Yes. Lo ada planning untuk jadi pemain profesional nggak sih? Misalnya kayak di liga. Umur kan masih muda ya, lo baru lulus SMA tahun lalu kan? Iya. Berarti 19 kurang? Tahun ini 19 ya. 18 something lah ya. Lo bulan apa sih lahirnya? Maret, jangan lupa tanggal 27 Maret. 27 Maret berarti Aries. Iya benar. Aries itu salah satu zodiak yang paling bagus bagi orang Aries. emang ini sih emang setiap orang pasti kalau misalnya zodiaknya apa pasti ngebanggain zodiak. Lo percaya zodiak? Sebenarnya kalau dalam agama nggak boleh, cuman seru aja kayaknya kalau baca zodiak sih. Karena kadang relate anjir. Agak seru juga kalau ngomongin agama, lo mending pakai jilbab dulu deh. Gue pakai peci deh. Bahaya. Oke, itu tentang MU dan tentang lo juga. Nah, di podcast ini sebenarnya kita juga akan ngebahas banyak hal ya. Artinya buat kedepannya kita mau ngundang orang-orang dari bidang apa ya sih? Girl Squad Sport. Iya, gue mau tahu dong. Nah, ini nih Girl Squad. Wah, ini pembahasan yang sangat bagus nih. Girl Squad Sport. Lo kan cewek-cewek yang diundang main bola. Ya. Ya kan? Nah, ini menarik nih. Ada sisi positif, ada sisi yang seru-serunya juga nih. Kalau lo diundang kayak gitu, yang gue mau tanya ya, itu biasanya itu lo dapet transport.
Ya. Dapat transport. Oh, lu dikasih transport. Lumayan nggak sih penghasilannya per bulan? Katakanlah gini, kan main kan kebanyakan weekend. Lo kalau weekend itu bisa nggak sih lebih dari 1 kali main? Iya bisa. Wah, lumayan ya. Lumayan juga, makanya banyak tuh cewek-cewek yang emang secara physically good looking tapi juga main bola bisa, akhirnya mereka diundang di acara-acara main bola bareng, fun football, fun futsal. Paling jauh di mana tuh lo main bola? Diundang? Buat di daerah, gue udah pernah keluar kota sih sebenarnya. Iya, lo kan orang Banten jatuhnya kan? Iya. Ya, Jakarta juga luar kota. Nah, kalau paling jauh kemana? Bandung pernah. Bandung lapangan apa? Di sana, di yang Inspire di atas, Arena. Inspire Arena, ya di Setiabudi atas. Mana lagi kota lain? Enggak, gue nggak terlalu suka keluar kota sih sebenarnya. Lo suka keluar apa? Kan nggak suka keluar kota. Nah, siapa tahu lo keluar negeri, kenapa langsung hening? Kan gue nggak bilang keluar muka. Makanya paling jauh tuh lo Bandung. Ya, kalau Bandung tuh nginep nggak sih? Enggak. Tektok aja. Wah, capek juga ya, lumayan. Kalau Bandung sama Indramayu, sama Indramayu jauhan. Ya jauhan Indramayu dong. Oh, lo pernah Indramayu? Pernah. Oh. Indramayu lapangannya apaan ya? Bagus. Nggak tahu nama lapangannya. Tapi bagus. Lumayan lah, ada di perkampungan kayak gitu. Oh, oke. Bukannya gor ya, bukannya stadion ya, segala macam. Memang kalau di daerah-daerah itu lapangan tuh bagus-bagus. Walaupun katakanlah lapangan yang pinggir jalan, karena emang sama mereka tuh dirawat. Nggak kayak di sini. Sini lapangan ada jadiin ruko langsung kan, nggak mungkin. Hujan langsung jadi kayak kandang kebo. Nah, Girls Squad itu kan lo kan di sosial media followernya banyak tuh. Baik yang aneh-aneh nggak sih? Maksud gue gini, kan gue cowok nih ya kan, gue cowok kalau ngeliat cewek cakep follow gitu kan, wajar lah. Nah terus kan ada tuh yang kadang-kadang suka nge-DM juga gitu. Banyak nggak sih yang nge-DM? Satu hari berapa sih cowok yang nge-DM lu? Ada nggak di atas 10? Bisa, tergantung sebenarnya kalau misalnya gue lagi aktif bikin konten segala macam itu banyak banget yang aktif ya bun gitu. Kayak ya udah kayak dia nge-DM modus lah segala macam. Nge-DM modus tuh apa? Nge-DM modus tuh apa? Ada yang ngajak kenalan, ada yang tiba-tiba minta WA, tapi gue kalau nggak gue kasih WhatsApp dibilang sombong, jelas banget tuh siapa ya? Kesel gitu. Ada yang tiba-tiba nanyain alamat rumah, ngapain lu ngirim santet? Jelas ya, lu nanya. Nah, siapa tahu mau serah-serahan langsung kan nggak tahu. Gue pernah kayak gitu. Lo pernah pacaran ketemu karena dari sosial media? Nggak pernah. Lo pernah apa? Orang mau serah-serahan langsung nanti? Iya pernah waktu itu. Gimana? Karena gue pernah viralin itu orang. Jadi lo pernah lo capture terus lo viralin? Tapi gue sensor gitu loh namanya. Oke. Jadi itu orang berkali-kali datang ke rumah gue, bahkan sampai mau ngelamar, bawa orang tuanya, bawa cincin, bawa itu. Udah bawa orang tua? Udah. Itu gue sampai telepon. Anak Tangerang juga? Ya, orang Tangerang gitu loh. Oke. Nah jadi dia pernah, gue pernah jadi gue star di Stadium Milk Arena tuh. Oh iya, Indomil Arena Kabupaten Tangerang. Gitu. Terus dia ternyata ngikut dan dia ngefans sama gue sampai segitunya gitu. Sampai dia bilang, kamu tuh pasti suka sama aku. Apa lo anjing gitu. Maksudnya kayak gue ngehargain lo, kalau lo ngefans sama gue hargain. Tapi gak sampai senekat itu. Bahkan gue lagi main sama cowok gue, itu lagi keluar, gue ditelepon nyokap. Lagi main sama cowok lo, lagi keluar, maksudnya gimana tuh? Tolong maksud gue gini ya, kalimat lo, gue lagi main sama cowok gue, lagi keluar. Nah maksudnya apa tuh? Lagi keluar main sama cowok gue gitu. Lagi keluar kota, lagi keluar rumah. Iya, mau ke mall. Ya, kayak itu yang jelas. Soalnya gue lagi main sama cowok gue, lagi keluar kan gue. Ya? Nah, itu gue ditelepon sama nyokap kan. Kakak, ini ada yang datang nih cowok gitu. Siapa gitu? Iya, ini bawa orang tua, bawa seserahan, katanya mau ngelamar kamu yang kemarin-kemarin. Dia sebelumnya udah pernah ke rumah Ziva. Waduh, ngasih makanan, ngasih segala macam, tapi nggak pernah Ziva makan karena Ziva takutnya ya. Ziva senang ada orang yang mau ngasih makanan, tapi kalau untuk orang yang nggak dikenal, Ziva jaga-jaga sih. Takut dia di dalamnya ada racun, ada apa kan kita nggak ada yang tahu. Iya, tiba-tiba lo langsung bengek gimana kayak gitu. Nah, dia langsung ngasih seserahan kayak gitu kan, kayak aneh banget sampai jadi viral itu. Ibu-ibu pada ngomong, ih anaknya udah mau dilamar aja bu, padahal gue belum lulus SMA, gue belum lulus. Gue udah mau dilamar anjir, gue kaget banget ya. Cowok gue aja belum ada pikiran ngelamar gue, masa orang lain udah ada. Itu gue rasa lo nyewa orang biar cowok lo ngelamar lo sih kayaknya. Enggak. Oke,
Gak bicara dengan tadi lo kegiatan lo girl squad, lapangan yang terbaik yang pernah lo mainin. Pancoran baik sih sebenarnya,